basmalah itu bacanya bismillah awalahu wa akhirah. Jadi karena dari tengah-tengah kita jadi bacanya bismillah awalahu wa akhirahu. Itu sunnah, bukan hanya pas kelupaan baca makan. Semua aktivitas ketika kita mulai dengan basmalah, di tengah-tengah baru ingat astagfirullah, bismillah awalahu wa akhirahu. Itu ada dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, dianjurkan untuk mengucapkan basmalah di tengah-tengah dan ucapan seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Uma, saya manggilnya adik, dia manggil kakak, Oki Istiana Dewi, Hafizahullah Ta'ala, juga buat pengurus Yayasan Maskan Ufas, Abi David, Ustazah Dela, buat juga siapa Bu RW, Pak RT, Ustazah juga selaku tokoh masyarakat. Di sini jika ada nama yang saya belum sebutkan, saya mohon maaf, terutama buat tamu dan undangan, terutama nih para ufas, para mujahid-mujahidah yang akan mensyiarkan ya bagaimana dakwah ya syiar Quran ke seluruh pelosok bahkan penjuru bumi. Maka semoga kita yang hadir di sini semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Buat seluruh Maskan Ufas di cabang, tadi sudah disebutkan, saya tidak hafal, tapi yang saya ingat Padang tempat saya, di sana ada juga di Medan, Jambi, Bogor, dan daerah-daerah lainnya. Mohon maaf jika tidak disebutkan. Dan yang terpenting buat anak-anak kita yang hadir di sini, saya lihat ada 1, 2. Kita juga ingin membiasakan menyapa anak-anak di dalam majelis-majelis sebagaimana Rasulullah ketika datang seorang anak kecil dalam majelisnya, justru Rasulullah menyambut dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi. Ini sunnah menyambut anak kecil dalam majelis ilmu, supaya mereka merasa, oh ternyata saya diakui juga ya, dimanusiakan juga. Mereka kita sambut supaya mereka merasakan betapa mereka juga yang dimuliakan di dalam majelis ilmu. Meskipun bisa jadi mereka tidak ngerti ini ustadznya ngomong apa ya, tapi nggak masalah, sebab bayangkan betapa orang-orang yang anak-anak dari kecil ini kalau terbiasa dari kecil mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Setiap antum membaca Al-Quran, mereka main-main, tapi isi kepala mereka itu sudah terinstall dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka kalau isi kepala itu sudah terinstall dengan kalimat-kalimat yang baik, maka Allah jelaskan dalam surat Hud secara umum dalam surat Hud ayat 114, innal hasana yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan-keburukan yang ada. Jadi kalau ingin membuat anak-anak kita itu lafaznya keluar kalimat-kalimat yang baik, maka perbanyak mendengarkan kalimat-kalimat yang positif. Makanya salah satu riwayat disebutkan ya, ketika Imam Nawawi dijelaskan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Imam Nawawi itu masih muda itu mencengangkan banyak pihak. Salah satunya dijelaskan Imam Nawawi dari kecil sudah hafal Quran dan sudah hafal hadis ratusan ribu di umur 10 bahkan 12 tahun. Setelah hafal Quran, hafal hadis, Imam Nawawi itu akhirnya ngapain? Dia menghafal kitab. Jadi zaman dulu kitab itu bukan dibaca dulu, dihafal dulu.
Kenapa kitab dulu dihafal? Karena kitab dulu mahal. Kalau misalnya kena rayap, rusak, setelah itu mereka bingung gimana caranya. Makanya penting dihafal dulu aja, walaupun nggak paham. Yang penting hafal dulu aja. Sehingga suatu hari ceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi ketika Imam Nawawi menghafal sebuah kitab fikih klasik namanya At-Tanbih. Kitab fikih klasik menceritakan tentang hal-hal yang terkait dengan salah satu fikih tentang mandi janabah. Ya. Imam Nawawi membaca, dan ketika dia membaca, dia merekam di kepalanya ada satu kalimat dari penulisnya namanya al-muallifnya Asy-Syirazi. Di dalam kitab ini, yajibul ghusla min ilajil hasyafah fil farji. Wajib seseorang mandi jika masuk hasyafah kepada farji. Paham maksudnya? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Wajib seseorang mandi jika masuk hasyafah kepada farji. Paham maksudnya? Nah, Imam Nawawi ketika membaca ini, beliau orang Arab, membaca penjelasan ini bengong, nggak ngerti. Sampai beliau beristihad. Apa istihadnya? Wajib seseorang mandi jika perutnya di pagi hari berbunyi. Jadi maaf, dia kalau bangun tidur perutnya bunyi keroncongan kayak kita kelapan, kriuk-kriuk, mandi junub. Besok perutnya bunyi lagi, mandi lagi. Besok perutnya bunyi, mandi lagi. Kenapa? Bertanyalah kawannya, heran. Kenapa kamu mandi terus-terusan? Saya bingung, setiap pagi ini mandi. Kata Imam Nawawi, saya baca kitab tulis Asy-Syirazi, bunyinya begini. Temannya tertawa, layar lantas bertanya, alam tadri hasyafa wal farj? Emang kamu gak tahu apa itu hasyafa wal farj dan farj? Enggak. Hasyafa yakni kemaluan laki-laki, farji kemaluan perempuan. Di mana maksud dari hal ini adalah yang disebut dengan al-jima dalam hubungan suami istri. Imam Nawawi pun mengatakan, oh, 19 tahun usianya, ini berapa umur itu? 21 malah. 19 tahun itu ada 19 tahun sini. Ada rata 19 itu banyak kan ya. 19 tahun tidak mengerti tentang organ reproduksi, bukan karena bodoh, karena kuper, tapi karena isi kepalanya terlalu sibuk dengan Quran dan hadis. Nggak penting. Jadi kalau ditanya, tahu nggak sih gosip terbaru tentang Atta sama ini? Enggak. Kita nggak ini. Kita isi kepalanya udah. Makanya siapa-siapa yang nggak disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan yang lainnya. Berkata wa illa asaqalatka bil haq illa tashghalatha bil batil. Jika kamu tidak sibuk dengan kebaikan, kita sibuk dalam kesia-siaan. Makanya ini penting, rumus pertama. Mengapa tadi anak-anak kita ini hadir dari kecil dibiasain. Jadi biar isi kepalanya, walaupun mungkin nggak ngerti, nggak masalah. Sebab nggak ngertinya itu selagi kalimat thayyibah, insya Allah dia mudah untuk menyerap. Ini ada. Baik. Itu tadi baru pengantar ya. Baru pengantar pembuka. Alhamdulillah di bulan Ramadan, bulan berkah ini, Syahrul Mubarak, kita sejatinya berbicara tentang hal yang mungkin menjadi salah satu tujuan dari Ramadan itu sendiri. Dan kita sudah sama paham. Ayatnya pun sudah sering kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini insyaallah nih ayat ini ayat gacoan. Udah pada hafal. Makanya kalau disuruh kultum biasanya kalau dadakan ini ayat yang baca. Udah ketebak. Dipaksa kultum ayat ini pasti keluar. Tapi kalau kita berbicara tentang esensi puasa yang la'allakum tattaqun, maka sebenarnya ada kata la'allakum tattaqun, kita sedang dididik oleh Allah untuk menjadi manusia unggul.
Karena ayat yang sering kita baca di ayat yang lain juga memberitahu orang yang the real champion itu, pemenang sejati itu bukan yang banyak-banyakan harta, bukan yang statusnya tinggi, bukan yang jabatannya itu mungkin mentereng di masyarakat, tapi orang yang justru dianggap sebagai pemenang. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya yang benar-benar dari champion itu adalah al-muttaqin. Orang-orang muttaqin itulah dari champion. Maka dalam hal kita meraih ibadah Ramadan itu, sebenarnya Allah ingin kita jadi pemenang sejati, dari champion. Dan dari champion ini mau tidak mau, salah satunya orang yang dia memahami tentang semua perannya. Setiap perannya itu harus dipenuhi dengan ketakwaan. Setiap peran. Makanya kalau tadi diminta Ustadz kita akan bicara tentang pernikahan, motivasi nikah itu yang paling penting itu nasihatnya Umar bin Khattab. Umar itu pernah ada yang nanya kepadanya. Ya kata Umar, ya, salah satu anak muda seumuran antum ini lagi semangat nikah. Ausini ya Amirul Mukminin, beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin. Ya, wasiat Umar ini jadilah wasiat buat para orang yang semangat nikah. Kata Umar, tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu tasudu. Dari kata sada sayyidan, memimpin. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin. Umar nggak motivasi cari duit yang banyak, biar nanti maharnya, apalagi orang Makassar apa namanya uangnya, panai, supaya dapat ahwat Makassar yang ini berkali-kali. Kata Umar nggak gitu, siapin mahar dari sekarang, cari tebar CV, bukan. Kata Umar nggak begitu, tafaqahu, pelajarilah ilmunya. Kenapa penting? Sebab salah satu problem di negeri ini, orang semangat nikah tanpa ilmu. Maka sesuatu yang tanpa ilmu punya rumus sederhana dalam hadis Rasulullah SAW, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak ngerti ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Malpraktek paling ngeri di negeri ini malpraktek berumah tangga. Dan negeri ini sekarang diuji. Kenapa diuji? Angka perceraian negeri ini meningkat pesat, dahsyat, ngeri. Jadi tahun 2020 itu di masa pandemi, di mana orang di rumah aja, kan harusnya tercipta kemesraan, tercipta harmonis. Ternyata angka perceraian itu tahun 2020 479.500 dalam setahun itu. Kalau dibikin kalkulasinya, setiap 1 jam di Indonesia ini ada 50 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Kalau saya barusan ceramah 15 menit, berarti sekitar 12 pasangan cerai. Baru aja. Baru aja pasangan 12 cerai. Kenapa mereka bercerai? Salah satunya adalah karena malpraktek. Makanya dulu tuh saya pernah diminta jadi dosen di UIN. Dulu dosen, kakak dosen UIN, oke, di Fakultas Tarbiyah tahun 2009. Pengajar mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam. Mata kuliahnya komunikasi pengasih pendidikan anak. Mata kuliahnya dan karakter building. Waktu pertama kali ngajar, pertanyaan sama mahasiswanya gitu, kalian udah pada siap nikah loh? Semua jawab siap Pak, siap. Apa persiapannya? Alhamdulillah Pak, saya punya uang di rekening 50 juta. Yang kedua, saya siap secara mental. Jadi yang biasanya yang ditanya itu modalnya uang, lamaran sama mental, tapi nggak punya yang nama ilmu. Contoh tadi, memahami laki-laki nih, memahami perempuan,
Itu ada ilmunya. Psikologi wanita itu ada kitabnya namanya As-Sirrillahu, ada As-Sirrullaha, rahasia laki-laki untuk wanita, rahasia wanita untuk laki-laki. Itu ada kitabnya, ulamanya nulis. Misalnya memahami wanita itu satu ayat aja, pernah dengar ayatnya, surat Az-Zukhruf ayat 18, siapa hafal? Awaman yunassa'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Belum sampai ayat ini. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias, dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Paham? Jadi kalau wanita itu pertama fil hilyah, ciptakan suka berhias. Makanya kalau istri kita mau kondangan, dia udah megang pensil alis, kita mesti sempet umroh dulu. Ngerjain tesis masih bisa, karena dia harus memastikan antara jilbab sama kaos kaki harus matching. Pensil itu alis kanan alis kiri nggak simetris, bisa berkara itu. Beda sama kita, saya ngisi kajian online beda sama Ustaz Uma. Kalau misalnya pasti beda. Saya misalnya ngisi kajian online itu masih bisa istirahat. Asisten saya bilang misalnya Ustaz 5 menit lagi, oh ya sudah, saya tadi di depan luar siap tuh. Uma nggak bisa, saya yakin. Begitu, makanya kalau ada wanita suka berhias normal. Jadi kamu tuh berhias mulu, wanita fil hilyah. Jadi jangan salahkanlah kalau kita nggak mampu membuat dia berhias, ya. Tapi buat suami, bukan buat kondangan kayak yang lain. Yang kedua, dan kalau berdebat, maaf, bukan berarti nggak logis. Ayat ini memberitahu bahwa lebih banyak emosinya, makanya kadang nggak jelas. Jadi kalau nanti berumah tangga, tiba-tiba istri kita ngomong, pokoknya mas, cukup jawab, maha benar Allah. Kelas, selesai. Nggak ada levelnya laki-laki berdebat sama perempuan, nggak level. Umar diomelin sama istrinya, itu aja. Jadi kalau antum nanti kelak diomelin sama istri, selevel sama Umar. Ntar kita bikinnya persatuan, suami pernah diomelin istri. Intinya bukan di situ. Intinya bagaimana banyak sekali. Belum lagi nanti kok istri hamil. Ini cuma sekedar pembahasan. Ya, saya bikin modul judulnya Al-Mawsu'ah Al-Ubuwah Wal-Umumah Al-Islamiyah, ensiklopedi pendidikan kaya dan keibuan dan suku Islam. Sekarang lagi ngetik, tebalnya kurang lebih 1800-an halaman. Doain biar rampung segera. Pembahasannya panjang. Contoh, apa yang dilakukan kalau nanti istri hamil? Pengen mendidik generasi berkualitas. Semangat mendidik generasi berkualitas. Pertama, generasi berkualitas itu ditentukan dari awal hamil. Mengapa Al-Quran menyebut wanita hamil itu setiap kehamilan dan kalimat al-busyra? Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Kami beri kabar gembira kepadamu dengan putra bernama Yahya. Kabar gembira itu kehamilan. Contoh yang kedua, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadamu dan putra yang sabar. As-Saffat 102 11. Atau An-Nahl 58, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang perempuan, wajah mereka merah padam saking malunya. Setiap kehamilan dalam Islam selalu kabar gembira. Kenapa? Karena Quran ingin setiap istri yang hamil wajib happy, wajib gembira. Makanya kalau istrinya lagi hamil, jangan macem-macem, jangan bercanda. Boleh nggak aku buka cabang ke Alfamart? Ceger. Hamil ngomongin bukan cabang, perkuat pusat dulu. Betul. Jadi jangan bikin stres. Istri yang hamil, riset menyebutkan, dan inilah awal dari berbagai macam munculnya kualitas SDM di negeri kita yang menurun.
Ternyata riset di Denmark tahun 1995 menyebutkan wanita yang hamil dalam keadaan stres dan depresi, mohon maaf, melahirkan bayi dengan kualitas otak yang cacat dan emosi yang labil. Makanya hati-hati kalau istri lagi hamil itu bikin happy, sehingga Quran tidak main-main. Sehingga ketika Maryam dalam keadaan sedih karena fitnah yang menggunjingnya disangka zina, maka Allah menghiburnya. Turun perintah surat Maryam ayat 26, fakuli washrobi wa qarri aina, maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah. Jadi hak wanita hamil itu 3, siap-siapin ya sekarang: makan yang enak, minum yang enak, dan wajib bersenang-senang. Jadi emang begitu tanggung jawab suami, begitu. Saat dia hamil, tahan diri. Oh dia ngeselin, catat dulu, ntar aja, salahin, tahan. Setelah saya hamil kan dia menyusui nggak boleh bikin stres. Saya nyusui hamil lagi, ya Allah. Kapan marahnya nih? Salah sendiri, kenapa dihamilin? Makanya kalau mau ngomel pastikan kamu lagi hamil, udah nyusui udah nggak, oh, siap, oke, gantian karena marah. Intinya begitulah cara Islam memuliakan wanita. Makanya kenapa Islam itu turun itu yang paling bermanfaat, yang paling merasakan itu kaum wanita, yang paling beruntung. Karena wanita sebelum Islam datang sungguh dalam keadaan yang hina. Sampai-sampai orang Arab tuh punya syair khusus buat wanita itu, al-mar'ah mahiyal mar'ah, al-mar'atu bahimatul janun. Wanita, siapa itu wanita? Wanita itu hewan yang cantik. Jadi syair jahiliyah menyebut wanita itu bagian dari hewan, karena hewan layak diwariskan. Seorang suami jika wafat, istrinya bisa wariskan ke anaknya. Maka dulu ada pernikahan yang sungguh menghinakan wanita. Dalam kitab Rahikul Maktum misalnya, Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan, misalnya ada menikah disebut rigot. Rigot itu seorang wanita, mohon maaf ya, jomblo bertahun-tahun, bingung kok gak ada yang mau jadi suami saya. Caranya dulu mudah, supaya ada suami yang mau ngelamarnya, dia pasang bendera kuning depan rumah. Itu artinya available for space, lagi lowong nih, silakan di test drive. Jadi boleh dipakai sampai dia hamil. Kemudian setelah dia hamil, kemudian dia bebas memilih laki-laki mana yang berhak jadi suaminya. Dulu seperti itu cara wanita mencari. Sini dicoba dulu, nanti seperti itu. Ya. Yang kedua ada yang namanya al-baghaya. Al-baghaya ini mirip seperti riqat, bedanya sang bapak yang memfasilitasi anak wanitanya untuk ditiduri sama banyak laki-laki. Dan praktek ini masih ada di Myanmar, di Kamboja, di zaman modern ini, di sebuah kampung, saya lupa namanya, tapi diceritakan dalam beberapa Discovery Channel. Itu kampung yang masih menjaga tradisi jahat kepada wanita. Zaman jahiliyah dulu ada seorang bapak mempersilahkan laki-laki asing untuk meniduri anak perempuannya. Begitu hamil ditagih daftar absen laki-lakinya masih ada, masing-masing didatangi biaya upeti, biaya selama kehamilan. Setelah lahiran, semua laki-laki yang pernah menghamili anaknya dikumpulkan. Kemudian dulu orang Arab punya ahli pembaca kemiripan tubuh, namanya al-Qahifah. Jadi dulu nggak ada tes DNA, tes genetik, si bayi oleh sang ahli dipegang. Kemudian laki-laki yang pernah meniduri ibunya itu dijejerin satu-satu. Kemudian dites satu-satu. Ini matanya mirip, tapi jempolnya beda. Dicek satu-satu. Kemudian Al-Qahifah mengatakan, berdasarkan hasil ilmu saya, yang paling mirip dengan si bayi adalah Fulan. Fulanlah bapak dari si perempuan ini. Dulu cara cari suaminya kayak gitu. Tentu kita nggak mau. Ada lagi namanya nikah sebut al-istibdo, nikah titik benih.
Seorang suami yang punya istri dan ternyata setiap kehamilan wajah anaknya nggak ada yang rupawan, selalu di bawah standar SNI gitu kata orang. Ya Allah, gini amat ya. Dia menyadari gennya dia lebih kuat. Ya, gen saya kulit hitam nyampe ke anak. Maka itu dia minta istrinya tidur sama tetangga, namanya istidor. Tetangganya cari ganteng. Mas, bisa nggak tidurin istri saya? Nanti kalau hamil saya kasih bayaran, tapi nasab anaknya ke saya. Itu namanya istidor. Titik benih, kata belkok telur. Yang kedua ada yang keempat dan nikah istibdal, nikah tukeran istri. Seorang suami kalau bosan bisa tukeran sama tetangganya asal deal. Mas boleh gak tukeran istri? Nih istri saya umur 50, tuker 252 ada gak? Enak banget. Jahiliyah tuh gitu. Datanglah Islam. Masya Allah, Rasul pertama kali yang diperhatiin perempuan. Makanya perempuan-perempuan yang tidak mencintai Rasul, tidak pernah bersalawat kepada Rasul, nggak tahu diri. Justru diangkat derajatnya Rasul. Justru disitulah Rasulullah SAW mencela laki-laki yang bersikap kasar dengan perempuan. Pernah salah satu sahabat Al-Jasyah iseng-iseng ngeprank kepada perempuan yang lagi naik onta, tiba-tiba ditiup seruling membuat yang dikagetin, kaget itu, hampir kecengkang. Maka hati-hati yang melakukan ini, langsung ditepuk pundaknya, urfuk Al-Jasyah, waihat bil qawarir, bersikap lembutlah wahai Al-Jasyah, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi yang memberi istilah gelas-gelas kaca itu Rasulullah, bukan niat dan niat. Gak tahu nih, ngerti gak angkatannya dan niat, gak tahu. Jadi Rasulullah itu yang memberi qawarir. Jadi dari hadis-hadis Rasulullah lah kita tahu sifat wanita itu qawarir, katila, seperti tulang rusuk. Dalam hadis sebutkan mu'anisatul ghaliyat, wanita itu lembut dan sensitif. Wanita tersebut tadi suka berhias jahiliyah. Jadi itu dalil-dalil menyebutkan pelajarilah kalau pengen menjadi suami yang baik, termasuk mengapa seorang istri juga kalau pengen jadi istri yang baik, pelajarilah psikologi laki-laki. Kenapa laki-laki disebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu jenis dzakar. Dzakar itu kata dzikrun, berpikir. Makanya kalau pengen nyampe ngomong sama suami, jangan ngomong, mas aku rasa sih mas, gak nyampe suami merasa. Kalau aku pikir, setelah aku pikir, karena laki-laki itu berpikir. Makanya laki-laki itu kalau pengen nyambung ngomongnya, setelah aku pikir-pikir mas, seperti itu diajarkan, ada ilmunya. Makanya ilmu tentang berkeluarga itu sekolahnya emang gak ada, tapi khazanah Islam tuh luas. Sayangnya belum ada sekolah khusus tentang hal ini. Padahal problem negeri ini problem berkeluarga. Bayangkan kalau ditanya ekonomi penting gak? Penting. Makanya bikin Kementerian Ekonomi mengurus urusan perut supaya ekonomi gak gonjang-ganjing. Maka pemerintah bikin Kementerian Ekonomi. Kesehatan penting nggak? Dibikinlah Kementerian Kesehatan supaya apalagi masa pandemi, supaya sehat, supaya rakyat itu tidak ada yang mati, apalagi karena wabah COVID ini. Politik penting nggak? Penting. Buktinya kok nggak ada urusan politik kayak sekarang nih. Undang-undang diatur kenanya sama orang yang nggak ngerti tentang urusan mengolah umat. Makanya kalau politik nggak diurus tuh hampir aja kita berantem gara-gara pilpres. Maka dibikin Kementerian Politik. Keluarga penting nggak? Penting. Sayangnya dari awal negeri ini berdiri sampai sekarang nggak ada Kementerian Keluarga. Sampai sekarang nggak ada. Maka keluargalah yang paling rusak di negeri ini karena nggak ada yang urus. Nggak ada yang urus.
Makanya keluarga itu paling rusak. Padahal anak-anak yang bermasalah di jalanan, nongkrong, narkoba dan macam-macam itu bermula dari keluarga. Coba aja tanya tuh anak-anak makin narkoba, lu kenapa sih makin narkoba? Gak ada mereka jawab, habis soalnya sistem ekonomi kita masih kapitalis. Ada yang jawab gitu? Gak ada. Kenapa sih lu suka nonton film porno? Ya soalnya kan sistem politik kita demokratis. Ada yang jawab gitu? Gak ada. Saya ini konselor. Setiap anak-anak bermasalah jawabannya satu, soalnya keluarga gue berantakan. Gue punya bapak tetapi yatim, gue punya ibu tetapi piatu. Saya punya rumah tapi tak punya keluarga. I have house not home. Maka nanti kalau berkeluarga, jangan sampai anak kita merasakan seperti yang rasakan anak-anak sekarang. Bapak jangan sampai cuman merasa mampu cuman ngurusin nafkah saja. Justru negeri ini rusak gara-gara bapak nggak berperan. Kan pepatahnya al-ummu madrasatul ula, Ustaz. Betul. Al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Makanya sekarang banyak madrasah tanpa kepala sekolah. Madrasah ilegal. Karena bapaknya nggak berperan. Ketika bapak tidak berperan, maka pengasuhan itu nggak jalan. Mau dibawa kemana keluarga kita? Bapaknya nggak bisa jawab karena bukan kepala sekolah. Makanya aneh kalau ditanya mau dibawa kemana keluarga kita, mengalir bagai air. Kalau ngalir ke sungai nggak masalah, yang repot ngalir ke septic tank. Banyak, karena sejak awal nggak dibekali. Jadi antum nih yang laki-laki bukan sekadar mikirin gimana nyari duit, yang dipikirin gimana cara memimpin. Karena warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki kepala bagi keluarga dan dia dihisab kelak tentang perlakuan terhadap keluarganya. Jangan main-main. Nikah itu bukan sekedar enaknya aja. Di akhirat ditanya, istrimu kenapa setiap hari nangis? Tanya itu. Kalau kita juga gak tahu juga, habis nonton drama Korea mulu. Pertanyaannya, kenapa dia nonton drama Korea? Kau biarkan. Kenapa dia goyang TikTok? Kau diam aja. Ditanya itu. Makanya jangan berpikir sekadar wah enak nih punya pasangan, sekarang udah ada yang gandeng. Ya kan kalau jomblo diledek lu ATM aja lo bersama, lu masih mandiri. Gak apa-apa mandiri, asal mandiri syariah gitu. Kok jadi promo? Ini harusnya mandiri syariah bayar nih. Endorse produk gini ya. Ya gak apa-apa. Kita selama ini selalu bilang nyesek, sendal aja punya pasangan, kok lu enggak? Jawab, sendal punya pasangan tapi terinjak-injak. Saya gak mau punya pasangan tapi terinjak-injak, begitu. Lah, kelamaan jomblo loh. Orang ini maksudnya dari malah ditakdirin. Ntar diambil malaikat, oh dia seneng jomblo. Kayak gitu. Jadi jangan berpikir itu. Prinsipnya jomblo itu yang saat ini jadilah seperti bendera, sendiri di atas tiang tapi ditinggikan dan dihormati. Ya. Tapi kepanasan juga, kedinginan juga ya. Maka kata kuncinya lagi-lagi dengan ilmu. Semua itu dengan ilmu. Maka Islam itu ngajarin banget bahwa jadilah ortu yang profesional, jadilah suami yang profesional, jadilah istri yang profesional. Kenapa Rasulullah dalam sampai urusan sepele mengatakan innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan bersikap profesional dalam segala urusan. Wajib profesional. Salah satunya adalah karena profesional itu akan membuat seseorang itu bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi profesional itu bukan pada dasar jadi menteri.
jadi karyawan, jadi apalagi manajer, jadi presiden, jadi arsitek, jadi dokter. No, semua ala kulli syai' menunjukkan keumumannya. Jadi ibu profesional, bapak profesional, jadi suami, bahkan jadi sekarang nih mahasiswa, jadi murid wajib profesional. Maksud profesional apa? Dengan ilmu. Bekali diri dengan ilmu, terutama ilmu yang dibutuhkan nanti berumah tangga. Makanya nih Uma ini kan sudah doktor, harusnya bisa memberikan inspirasi dan belajar dari Uma, banyak ilmu beliau. Ya, bagaimana terutama berjalani rumah tangga, ilmunya ini penting dipelajari. Yang menarik itu kan salah satu analisis kawan saya di luar negeri ya, waktu sempat umroh ketemu beliau lagi ngambil kuliah S2 di Madinah, lagi makan-makan keluar celetukan, kata dia gini, Indonesia ini pusat kebangkitan muslimin di seluruh dunia. Semua kita tentu mengaminkan amin. Terus saya tanya, apa pasalnya antum meyakini Islam ini Indonesia ini pusat kebangkitan Islam di seluruh dunia? Majelis taklim terbanyak di dunia itu cuma ada di Indonesia. Majelis taklim terbanyak, ya, majelis taklim terbanyak itu ada di Indonesia. Di Saudi saja nggak semudah itu bikin majelis taklim. Pernah kan mungkin yang pernah umroh bikin pengajian di Masjid Nabawi bisa diusir. Nggak sembarangan. Bikin di apartemen kalau nggak diizinin diusir. Di sini maaf ya, tiap RT ada, itu kan Ustazah? Tiap RW ada, tiap sekolahan aja ada, jamiah ada, komplek ada, apartemen aja itu bisa bikin majelis taklim. Cuman masalahnya satu, nah ini masalahnya satu, majelis taklim yang banyak ini khusus buat ibu-ibunya, kan banyak sering ibu-ibu. Majelis taklim banyak tapi nggak punya kurikulum. Jadi kita tanpa merendahkan, tapi ini PR. Ibu-ibu 20 tahun ngaji, hasilnya sudah bagus, tapi cuman hafal surat Yasin dan sholat Nariyah doang. Harusnya ditambah. 20 tahun itu harusnya sudah jadi ibu yang mencetak para hufaz. Makanya pentingnya Maskan Hufaz ini menggagas sekolah keibuan yang mungkin intens membuat kurikulum. Keluarlah mereka nanti menjadi madrasah-madrasatul ula di setiap tempat. Jadi ini, dan didiklah para kaum laki-laki ini, mereka jadi kepala-kepala sekolah, yang artinya laki-laki yang memang berjiwa keqawaman. Jadilah mereka bukan hanya ayah bagi anak biologisnya, tapi ayah bagi lingkungan. Karena negeri ini kehilangan figur ayah. Jadi fakta-fakta di lapangan ini ngeri. Saya itu dulu membina pengajian khusus kaum gay. Khusus kaum gay. Ya, tapi jangan suzon, saya normal. Anak udah 5, bukti katanya kita anak saya. Saya itu awalnya ngisi pengajian kaum gay itu karena dakwah di kalangan anak-anak band yang dulu nongkrongnya di depan Pasaraya Blok M, namanya Cafe Ambar. Singkatnya, setelah saya masuk sana, ada yang mengaji gay semua. Ini gay yang penyuka sama jenis 8 orang. 8 orang gay ini ngaji sama saya cuman 3 kali pengajiannya. Setelah itu saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Ternyata setelah saya pikir-pikir, mereka kok semakin ngaji malah semakin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Makanya kayaknya ini nggak bagus nih. Kok jadi main ngetek-ngetekan jalan berdua, kan nggak bagus ya. Saya pikir kalau serius mereka mengaji, datang aja secara personal ke saya. Jadi nggak boleh khusus kaum gitu, nggak boleh bikin pengajian. Akhirnya datang ke saya deh, yang mau. Dulu kantor saya di Akal Islamic Center di Tebet bersama guru saya Ustadz Bakhtiar Nasir. 4 orang nggak setuju, ngeblok lah. Saya nggak lagi dikontak, nggak setuju dia dengan keputusan ini. 4 orang masih. Awalnya datang sepekan sekali,
karena kesibukan ganti 2 pekan sekali, akhirnya ujung-ujungnya sebulan sekali, ujung-ujungnya setiap lebaran sekali. Sekarang udah berkali-kali lebaran gak datang karena COVID. Yang menarik itu, ini saya jelaskan dulu profil Bina Sengge. Di antara Bina Sengge itu ada yang punya kemampuan gaydar. Apa tuh gaydar? Gay radar. Jadi dia itu bisa melihat wajah orang doang, langsung bisa simpulkan itu gay, dan selama ini valid. Jadi dia itu pernah saya tes, ada salah satu gay, ini ngomong agak vulgar nggak apa-apa biar tahu. Jadi ada salah satu gay di Sukabumi, entah dapat nomor saya dari mana, mau sembuh, mau minta diterapi. Dulu saya termasuk terapi buat terapis buat mereka. Sekarang udah lempar ke Kak Sinyo Egi dari Peduli Sahabat. Kak, Ustaz, saya boleh nggak minta bantuannya untuk terapis? Itu saya bilang, kamu di mana? Sukabumi. Udah datang ke kantor saya di Akel. Binaan saya G, sengaja saya datang. Nah, persis jam sholat zuhur, ternyata dia datang nggak ngasih tahu saya. Sholatlah kita sederet sama binaan saya G, sama dia di pojokan. Baru salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba binaan saya bilang gini, Ustaz, 5 orang sebab Ustaz itu G. Saya lihat itulah yang mau konsultasi sama saya. Apa? Langsung lihat doang. Dia ini kerjaannya hanya office boy di perusahaan energi di Sudirman. Office boy. Dia itu kerjaannya office boy itu, jadi kalau ada bos yang akan mewawancarai karyawan baru, dia suruh datang ngasih minuman, setelah itu keluar sebentar. Setelah karyawan keluar dipanggil lagi. Yang tadi saya wawancari G bukan? Oh, dia bilang G Pak, langsung dicoret. Bayangkan cuma office boy jadi konsultan HRD. Saya ingin sampaikan begini. Saya dulu masuk ke dunia mereka untuk mendalami, dan saya mau nggak mau harus sampaikan kenapa banyak G sekarang muncul. 8 orang G ngaji sama saya, ditanya kenapa jadi G? Karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Tanpa bermaksud di antara kita mungkin pernah mengalaminya. Saya percayakan bahwa siapapun di sini yang pernah merasakan trauma tidak ada hadirnya ayah, percaya Allah memberikan jalan kesembuhan. Gak usah khawatir. Jadi saya tahu, oh ternyata banyak saudara-saudara kita yang ketika ayahnya nggak hadir, jiwanya terluka. Kalau laki-laki jadi lagi, kalau perempuan yang yang disebut cabi-cabian itu. Kalau cewek cabe-cabean, kalau cowok terong-terong. Kalau bencong terong dicabai, terong balado. Ada orang Padang ini. Saya tuh dulu setahun nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Saya konselor anak dulu setahun. Dulu saya hobinya main sepeda fiksi. Profesi saya konselor, mendampingi seorang anak pejabat selama setahun masuk ke dunia malam. Saya masuk klub sepeda fiksi-fiksi. Saya belajar tanting liquid ini. Bisa kan? Entar gini gitu. Saya belajar bagaimana shuffling. Jangan deh, jadi ustaz kan. Saya belajar shuffling, liquid, tanting. Kalau pernah dengar itu. Saya dulu jam 11 malam gue sepeda sampai jam 5 pagi roti bakar di Blok M, daerah Blok M bagi orang Jakarta tahu. Saya kenal tuh sama perempuan-perempuan, anak-anak ABG yang cabai-cabai itu. Sampai saya tahu istilahnya ada cabai merah, ada cabai hijau. Cabai merah itu, maaf ya, ini anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Kalau bahasa Jamano, pansos. Gue sih gak apa-apa digrepe-grepein asal sama Aldebaran misalnya. Gue sih gak apa-apa dihamilin asal sama Aliando misalnya. Kalau ada yang kayak gini, itu namanya cabai merah. Dari cabai merah ada yang namanya cabai hijau. Oh, cabai hijau motifnya ekonomi. Asal dibeliin pulsa, dibeliin handphone, dibeliin macam-macam. Itu saya lihat langsung di lapangan.
Karena habis cabai-cabian ada yang namanya jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Jadi mereka hubungannya bablas, akhirnya mereka hamil, mau nggak mau dinikahin untuk diceraikan setelah lahiran. Karena suaminya nggak bertanggung jawab, setelah jamur jadilah mereka jagung bakar. Apa tuh jagung bakar? Jablay tanggung baru mekar. Jadi di kalangan mereka sendiri sudah punya levelingnya. Jadi saya mendalami ini karena saya konselor. Jadi dulu saya isi kepala dan semua itu saya udah petakan. Makanya tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa saya